Baik, sekarang di sini saya sudah ada file script uas.html. Di sini penjelasan yang pertama tentang struktur dasar HTML. Doctype HTML menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. HTML lang N, tang pembuka HTML menandakan bahwa bahasa Inggris atau untuk browser dan aksesibilitas. Head berisi metadata dan pengaturan halaman. Metacarset mengatur encoding karakter agar teks tampil benar. Title, judul halaman atau akan muncul di tab browser. CSS atau pengaturan tampilan, yang pertama ada style CSS internal untuk mengatur tampilan halaman. Body margin 0 menghilangkan jarak default tepi halaman. Font family mengatur jenis huruf halaman. Display flex membuat layout flexbox agar kanvas dan panel sejajar. Background memberi latar belakang gradasi warna. Yang berikut kanvas. Kanvas mengatur elemen dengan ID kanvas. Border radius 12 px membuat sudut kanvas membulat. Border 2 px memberi garis tepi kanvas. Background, di sini backgroundnya warna putih. Warna latar belakang kanvas putih. Selanjutnya untuk margin, jarak kanvas dari elemen lain. Yang berikut kita masuk ke dalam panel kanan. Panel mengatur panel kontrol kanan. Width 320 px sama dengan lebar panel. Padding 25 px. Jarak isi ke tepi panel. Background warna putih agak transparan. Box shadow efek bayangan panel. Untuk judul panel H2 untuk gaya judul utama panel. Dengan margin top 0 artinya menghilangkan jarak atas. Teks align center, teks di tengah. Color warna teks abu-abu gelap. Terus ada panel H3 yaitu gaya subjudul panel. Berikut ada slider box mengatur pembungkus slider. Margin bottom 18 px jarak antara slider. Font size 14 px adalah ukuran teks. Color warna teks. Range slider. Input type range mengatur slider atau range input dengan width 100% atau lebar penuh panel. Margin top 5 px jarak atas slider. Akan color warna slider. Selanjutnya untuk select padding 8 px ruang dalam. Border radius 6 px sudut membulat. Border 1 px garis tepi. Margin top 5 px jarak atas. Yang berikut tombol. Button gaya semua tombol. Width 100% itu adalah lebar penuh. Padding 10 px ukuran tombol.
border radius 8 px, sudut membulat, font size 14 px, ukuran teks, kursor tangan saat diarahkan, margin top 10 px, jarak antar tombol, transition, efek animasi halus. Yang berikut tombol animasi ada start, gaya tombol start, background warna latar color putih warna teks, start hover efek saat mouse di atas tombol, background warna berubah saat hover, tombol stop, gaya tombol stop dengan background warna merah, color warna putih. Stop hover, efek hover tombol stop. Background warna lebih gelap saat hover. Style penutup CSS. Berikut ada body, awal isi halaman yang terlihat. Canvas ID, area gambar untuk menggambar objek, bezier, dan animasi. Panel transformasi, div ID panel, wadah panel kontrol transformasi. Transformasi kendaraan adalah judul panel. Translate X, menggeser objek secara horizontal. Translate Y, menggeser objek secara vertikal. Div class slider box rotate, memutar objek dari minus 180 derajat sampai 180 derajat. Div class slider box scale X dan div class slider box scale Y untuk mengubah ukuran objek pada sumbu X dan sumbu Y. Yang berikut ukuran transformasi. Urutan transformasi select ID order, memilih urutan transformasi yang diterapkan ke objek. Option value, menentukan kombinasi translate, rotate, dan skala. Berikut animasi. Judul bagian animasi, button ID start, tombol untuk memulai animasi, button ID stop, tombol untuk menghentikan animasi. JavaScript, src app.js, menghubungkan file JavaScript yang mengatur gambar bezier, transformasi, animasi. Body, penutup isi dan dokumen HTML. Jadi baik, itu adalah penjelasan dari script uas.html. Selanjutnya kita akan masuk di app.js. Yang pertama di sini mengambil kanvas. Ada cons canvas berfungsi mengambil elemen kanvas dari HTML. Selanjutnya cons ctx berfungsi mengambil konteks 2 dimensi untuk menggambar di kanvas. Yang berikut kita masuk di control points, LED control yang berisi 4 titik. Kontrol untuk membuat kurva bezier kubik. Selanjutnya ada LED dragging point, menyimpan titik kontrol yang sedang digeser mouse. Berikut ada drag control point. Di sini ada canvas at event listener saat mouse ditekan canvas. Ada cons R
Baris ini mendeteksi kejadian saat tombol mouse ditekan di area kanvas. Cons MX ini berfungsi untuk menghitung posisi mouse relatif terhadap kanvas. Selanjutnya, Control for Each untuk mengecek setiap titik kontrol. Selanjutnya ada Met Hypot yang berfungsi menghitung jarak antara mouse dan titik. Kurang lebih 10 artinya mouse cukup dekat dalam 10 pixel. Selanjutnya ada dragging point, berfungsi menandai titik itu sebagai titik yang sedang digeser. Berikutnya, kita masuk ke dalam mouse move dan mouse up. Di sini ada canvas add event listener yang berfungsi untuk digunakan dan menggerakkan titik mengikuti mouse. If dragging point, baris ini berfungsi untuk memastikan titik hanya bergerak saat sedang dipilih. Jika tidak ada titik yang sedang digeser, maka program dihentikan agar titik tidak bergerak sembarangan. Selanjutnya, Cons R. Baris ini digunakan untuk mengetahui posisi kanvas di layar sehingga posisi mouse bisa dihitung dengan tepat. Selanjutnya ada dragging point X. Baris ini membuat posisi titik selalu mengikuti posisi mouse sehingga titik dapat digeser sesuai arah pergerakan mouse. Selanjutnya ada dragging point. Ada draw all. Baris ini berfungsi untuk menggambar ulang seluruh objek agar perubahan posisi titik langsung terlihat di layar. Ada canvas advent listener mouse up. Baris ini digunakan untuk menghentikan proses pergeseran titik saat mouse dilepas, sehingga titik tidak lagi mengikuti pergerakan mouse. Yang berikut kita masuk ke dalam Bezier dan Tangent. Di sini ada function Bezier. Fungsi ini digunakan untuk menghitung posisi suatu titik pada kurva Bezier berdasarkan nilai T dan 4 titik kontrol. Selanjutnya ada cons X. Baris ini menghitung koordinat X dari kurva Bezier menggunakan rumus Bezier kubik. Cons Y. Baris ini menghitung koordinat Y dari kurva Bezier dengan rumus yang sama. Return XY adalah hasil perhitungan berupa satu titik pada kurva yang dikembalikan dalam bentuk koordinat X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke dalam function tangent. Fungsi ini digunakan untuk menghitung arah atau sudut dari kurva Bezier pada nilai T tertentu. Cons dx. Baris ini menghitung perubahan arah pada sumbu X yang menunjukkan kemiringan kurva secara horizontal. Cons dy. Baris ini menghitung perubahan arah pada sumbu Y yang menunjukkan kemiringan kurva secara vertikal. Return mat. Baris ini mengubah nilai kemiringan menjadi sudut rotasi sehingga objek dapat menghadap sesuai arah jalur. Kita masuk ke dalam smoke particles. Di sini ada light smoke. Variabel ini digunakan untuk menyimpan kumpulan partikel asap. Function emit smoke. Fungsi ini digunakan untuk membuat partikel asap baru.
pada animasi. Smoke pose. Baris ini menambahkan satu partikel asap dengan posisi, ukuran, dan sifat tertentu. X30, Y50, Y-50 menentukan posisi awal asap, yaitu di dekat cerobong kereta. R6 metrandom menentukan ukuran asap secara acak agar terlihat alami. Alpha 1 menentukan tingkat transparansi awal asap. VY 0,5 itu untuk mengatur kecepatan asap bergerak ke atas. Selanjutnya kita masuk ke dalam function draw smoke. Fungsi ini digunakan untuk menggambar dan memperbarui asap. CTX arch untuk menggambar partikel asap berbentuk lingkaran. PY tambah P kali VY itu untuk membuat asap bergerak ke atas. P alpha membuat asap perlahan menghilang. P kali R membuat asap membesar saat naik. Smoke menghapus partikel asap yang sudah tidak terlihat. Berikut kita masuk ke dalam draw train. Function draw car. Fungsi ini digunakan untuk menggambar kereta di kanvas. Selanjutnya ada CTX fill style, CTX begin path, CTX move to, CTX line to sampai CTX strokes. Itu baris menggambar badan lokomotif menggunakan bentuk poligon. Yang berikut ini ada kabin. Untuk menggambar kabin masinis berbentuk persegi. Cerobong menggambar cerobong asap kereta. Gerbong menggambar gerbong kereta. Roda menggambar roda pada kereta secara berulang. Asap, image smoke, dan draw smoke berfungsi menambahkan dan menggambar efek asap. Berikut masuk ke dalam transform. Di sini ada function apply transform. Fungsi ini mengatur transformasi objek atau geser, putar dan skala. For membaca urutan transformasi satu persatu. If itu untuk menggeser objek ke kanan, kiri, dan atas atau bawah. Berikut kita masuk ke dalam draw all. CTX clearX berfungsi membersihkan kanvas sebelum menggambar ulang animasi. CTX stroke style, CTX dan CTX line width itu mengatur warna dan ketebalan garis Bezier. For menggambar kurva Bezier sedikit demi sedikit. Cons P dan CTX line itu mengambil titik kurva lalu menggambar garis ke titik itu. CTX stroke menampilkan garis kurva.
Selanjutnya control for each. Itu menggambar titik kontrol agar bisa digeser. Draw transform marker. Memanggil fungsi untuk menggambar kereta dengan transformasi. Selanjutnya function draw transform marker dan cons tx, ty, root, sx, sy itu untuk mengambil nilai geser, rotasi, dan skala dari input. Selanjutnya ctx save menyimpan kondisi kanvas. ctx translate memindahkan titik awal gambar ke tengah. Apply transform menerapkan transformasi sesuai urutan. Gambar kereta. ctx restore mengembalikan kondisi kanvas seperti semula. Berikut kita masuk ke dalam animation. Let itu untuk nilai waktu animasi dari 0 sampai 1. Let running penanda animasi berjalan atau berhenti. Function animate fungsinya untuk menjalankan animasi. If running, jika animasi tidak aktif, fungsi ini akan dihentikan. Draw all itu berfungsi menggambar ulang kanvas setiap frame. Conspose berfungsi mengambil posisi kereta di kurva besar. Consang berfungsi mengambil arah kereta sesuai kemiringan kurva. ctx translate dan ctx rotate itu berfungsi untuk memindahkan dan memutar kereta mengikuti jalur. Draw curve untuk menggambar kereta di posisi tersebut. T-anim jika objeknya sampai akhir jalur, maka akan ulang lagi dari jalur awal. Jadi jika objek keretanya sudah sampai akhir, maka akan ulang lagi dari awal. Request animation berfungsi memanggil animasi agar bergerak terus. Berikut UI elements. Ada const tx s1 berfungsi untuk mengambil input geser sumbu x. Const ty s1 berfungsi untuk mengambil input geser sumbu y. Const root s1 berfungsi untuk mengambil input rotasi. Const sx s1 dan SYS1 berfungsi untuk mengambil input skala X dan Y. Const order S1 untuk mengambil urutan transformasi. Selanjutnya tombol kontrol, dokumen get element by ID. Fungsinya saat tombol start ditekan, animasinya akan berjalan. Yang berikut, running. Mengaktifkan dan memulai animasi. Dokumen query selector all. Fungsinya jika nilai input berubah, maka gambar akan langsung diperbarui. Yang terakhir, draw all. Fungsinya untuk menggambar tampilan awal saat halaman dibuka. Jadi baik,
Ini adalah penjelasan skrip dari app.js. Dan ini adalah hasil dari skrip UAS HTML dan app.js yang menghasilkan sebuah objek kereta api. Pada bagian kiri ini adalah kanvas, area utama untuk menampilkan animasi. Di dalam kanvas terdapat objek kendaraan kereta api, kurva besiar yang berwarna merah sebagai jalur pergerakan kendaraan, titik hijau adalah control point untuk mengatur bentuk lintasan. Pada bagian kanan ada transformasi kendaraan. Panel ini digunakan untuk mengubah posisi arah dan ukuran kendaraan. Di sini ada translate X yang berfungsi menggeser kendaraan ke kiri dan ke kanan. Translate Y menggeser kendaraan ke atas dan ke bawah. Rotate atau deck memutar kendaraan berdasarkan sudut tertentu. Scale X mengubah lebar kendaraan. Scale Y mengubah tinggi kendaraan. Di bawahnya ada urutan transformasi. Tombol animasi, tombol start berfungsi menjalankan animasi kendaraan sehingga kendaraan bergerak mengikuti lintasan kurva dan berotasi sesuai arah jalan. Tombol stop menghentikan animasi kendaraan pada posisi terakhir.